Selamat datang di Bola Jimbul. 10 pemain MU singkirkan Arsenal di FA Cup. Kalahkan Madrid, Barcelona juara Supercopa. Juve nego Barca soal Araujo. Arsenal incar 2 striker baru. 2 pemain baru sudah deal dengan City. PSG dan Kvaratskhelia capai kata sepakat. Manchester United berhasil singkirkan Arsenal di putaran ketiga FA Cup dengan skor penalti 3-5 pada Minggu malam waktu Indonesia. Setan Merah membuka skor lebih dahulu di menit 52 lewat Bruno Fernandes. Di menit 61, Dalot diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua. 2 menit kemudian, Gabriel Magalhaes langsung menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor 1-1 bertahan, hingga harus diteruskan ke babak adu penalti. Havertz menjadi satu-satunya pemain Arsenal yang gagal mengeksekusi penalti. Dan membuat MU berhasil menyingkirkan tuan rumah dengan skor penalti 3-5. Di final Super Cup de Espanya, Barcelona sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-5 pada Senin dini hari waktu Indonesia. Di menit ke-5, Kylian Mbappe sukses mencetak gol pembuka untuk El Real melalui serangan balik. Beruntung, Lamine Yamal berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 22. Di menit 36, Barca berbalik unggul menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti Lewandowski. 3 menit berselang, Rafinha semakin memperlebar jarak menjadi 1-3 lewat golnya. Bahkan, di injury time sebelum jeda, Barca sukses unggul 1-4 lewat gol dari Alejandro Balde. Memasuki babak kedua, Madrid harus kembali terhukum lewat gol kedua dari Rafinha. Tertinggal 4 gol, Madrid mendapat keuntungan usai kiper Barca Wojciech Szczesny di kartu merah wasit di menit 56 usai menjatuhkan Mbappe. Dan benar, tendangan bebas Rodrigo pun sukses menjadi gol untuk memperkecil ketertinggalan Real menjadi 2-5. Sayang, papan skor kembali tak berubah yang membuat Barca berhak atas gelar juara Supercopa Spanyol 2025. Atletico Madrid sukses mengalahkan tamunya Osasuna dengan skor tipis 1-0 pada Minggu malam waktu Indonesia. Gol kemenangan di Atleti dicetak oleh Julian Alvarez di menit ke-55. Kemenangan ini pun membawa tim asuhan Diego Simeone naik ke posisi puncak klasemen La Liga dengan raihan 44 poin. Terbang ke Serie A Italia, Inter Milan sukses mencuri 3 angka di kandang Venezia menyusul kemenangan 0-1 pada Minggu malam waktu Indonesia. Gol tunggal Nerazzurri dicetak oleh Matteo Darmian pada menit ke-16. Dengan hasil ini, Inter naik ke posisi runner-up dengan 43 poin. Bergeser ke Renato Del Ara, Bologna berhasil ditahan imbang 2-2 atas Roma pada Senin dini hari waktu Indonesia. 2 gol Bologna disumbangkan oleh Tis Dalinga di menit 61 dan digandakan Luis Ferguson menit 65. Sedangkan 2 gol Roma dicetak oleh Alexis Saelemaekers menit 58 dan Artem Dovbyk di akhir laga. Hasil ini membuat Roma kini masih tertahan di posisi ke-10 dengan 24 poin. Sedangkan pimpinan klasemen Napoli sukses mengalahkan Verona dengan skor 2-0 pada Senin dini hari waktu Indonesia. Gol kemenangan Il Partenope dicetak oleh Houn Gol Lorenzo Montipo di menit 5 dan Sambo Anguissa di menit 61. Dengan hasil ini, Napoli masih kokoh di puncak klasemen Serie A dengan koleksi 47 poin. Beralih ke kabar transfer pemain. Beberapa laporan di Italia mengklaim negosiasi Juventus untuk bek Barcelona Ronald Araujo terus berlanjut, dengan Bianconeri berharap dapat menyelesaikan kesepakatan transfer maupun kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian. Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano melaporkan bahwa Juventus sedang mengagendakan pembicaraan baru dengan direktur Barcelona usai laga final Spanyol Super Cup antara Barcelona menghadapi Real Madrid yang akan digelar pada hari Minggu malam. Dengan cederanya Gleison Bremer dan Juan Cabal, serta keluarnya Danilo dari proyek Mota, La Spezia Signora harus merekrut setidaknya 2 bek baru bulan ini. Menurut Mundo Deportivo, Arsenal dikabarkan ingin menyaingi Juventus dalam perlombaan untuk merekrut bek Barcelona Ronald Araujo. Pemain internasional Uruguay tersebut muncul sebagai kandidat mengejutkan untuk bergabung dengan Juve bulan ini,
Di tengah krisis cedera pemain bertahan di Turin, dan raksasa Serie A itu ingin mengontraknya dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian. Pembicaraan lebih lanjut telah dijadwalkan untuk dilakukan selama beberapa hari ke depan saat Juventus berupaya menyelesaikan kedatangan Araujo. Tetapi Arsenal ingin membajak tawaran mereka untuk mengontraknya. Media Spanyol itu mengklaim bahwa kubu Mikel Arteta bersedia mengajukan tawaran yang lebih besar untuk bintang Barcelona tersebut dalam upaya untuk memperkuat opsi pertahanan mereka. Menurut jurnalis transfer Florian Plettenberg, Arsenal secara aktif menjajaki opsi tambahan pemain di sayap kanan, dan Bryan Mbeumo dari Brentford muncul sebagai target utama. Menurut tim Talk, The Gunners ingin memperkuat area sayap mereka, terutama karena Saka saat ini absen setelah operasi hamstring. Mbeumo, yang diam-diam telah menjadi salah satu pemain paling konsisten di Liga Primer, telah menarik perhatian Arsenal. Namun, kepindahan pada bulan Januari tampaknya tidak mungkin, dengan transfer musim panas dianggap sebagai opsi yang lebih memungkinkan. Mbeumo yang berusia 25 tahun tampil gemilang untuk Brentford musim ini, dengan menyumbang 13 gol dan 3 assist dalam 20 pertandingan Liga Primer. Ini menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak di Liga, hanya di belakang Mohamed Salah gol dan Erling Haaland 16 gol. Manajer Brentford Thomas Frank sangat bergantung pada Mbeumo, terutama saat Ivan Toney hengkang ke Arab Saudi. Kemampuan Mbeumo untuk bermain sebagai pemain sayap dan penyerang tengah telah menambah fleksibilitas dalam permainannya. Arsenal, kemungkinan, akan menghidupkan kembali minat mereka terhadap Alexander Isak musim panas ini, dengan tim Mikel Arteta terbuka terhadap bandrol harga Newcastle, yang akan melebihi angka 100 juta euro. Isak telah menjadi salah satu penyerang paling produktif di Liga Primer, sejak transfernya senilai 70 juta euro ke Newcastle dari Real Sociedad pada tahun 2022. Dengan hanya Erling Haaland dan Mohamed Salah yang mencetak lebih banyak gol daripada Isak saat itu. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol melawan Arsenal di leg pertama semifinal Carabao Cup, sehingga golnya menjadi 15 di semua kompetisi musim ini. Dengan Arteta mengisyaratkan bahwa efektivitas gol Isak adalah pembeda antara kedua tim. Kontrak Isak di St. James Park tidak akan berakhir hingga tahun 2028 dan Newcastle kemungkinan akan menuntut biaya rekor transfer Inggris yang melebihi 116 juta euro yang dibayarkan Arsenal untuk Declan Rice pada tahun 2023. Menurut Daily Mail, Arsenal tidak keberatan untuk mencapai angka itu meskipun mungkin mereka perlu bersikap kreatif untuk melakukan transfer tersebut. Akan tetapi, Isak terus menepi spekulasi yang melingkupinya dan upaya Newcastle untuk meraih tiket Liga Champions, dikombinasikan dengan potensi kesuksesan di Carabao Cup, dapat semakin memperumit prospek transfer musim panas. Manajemen Manchester City telah membuat langkah signifikan dalam upaya mereka merekrut penyerang Eintracht Frankfurt Omar Marmoush. Pemain depan timnas Mesir berusia 25 tahun ini telah muncul sebagai target nomor 1 untuk bursa transfer Januari yang sedang berlangsung. Manchester City meyakini tahun 2025 adalah tahun untuk melakukan regenerasi di tim utama Pep Guardiola. Dengan sebagian besar pemain skuad saat ini telah melewati masa kejayaan usai periode yang sangat sukses bersama klub. Masa depan Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Kyle Walker, Bernardo Silva, dan Jack Grealish semuanya bisa jadi diragukan selama beberapa bulan mendatang. Apalagi kontrak De Bruyne dan Gundogan sama-sama akan habis di akhir musim. Menurut informasi Florian Plettenberg dari Sky Sport Jerman, Manchester City dan Omar Marmoush kini telah mencapai kesepakatan lisan mengenai persyaratan pribadi. Dengan pemain berusia 25 tahun itu juga menginginkan kepindahan ke Manchester Biru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Eintracht Frankfurt juga telah mengetahui mengenai ketertarikan itu. Klub Bundesliga itu pun mengharapkan tawaran pertama dari Manchester City paling lambat pada akhir pekan mendatang dengan tuntutan biaya sebesar 80 juta euro. Selain Marmoush,
juara Liga Premier Manchester City juga tengah bekerja untuk mengincar pemain di Brazil. Demikian menurut informasi dari Fabrizio Romano, yang melaporkan bahwa Manchester City kini tengah berupaya untuk menyiapkan proposal untuk bek Palmeiras Vitor Reis senilai 40 juta euro. Diklaim bahwa juara The Citizen bergerak cepat untuk menyegel kesepakatan bagi pemain berusia 18 tahun itu, yang juga menjadi incaran klub-klub lain di Inggris, termasuk Brighton and Hove Albion. OL Esporte di Brazil juga melaporkan bahwa Reis dinilai oleh Palmeiras di atas 30 juta euro. Dengan remaja tersebut saat ini terikat kontrak dengan raksasa Brasil itu hingga Desember 2028. Meskipun usianya masih muda dan posisinya relatif baru dalam skuad Palmeiras, Reis telah memperoleh banyak pengalaman awal di tim senior klub. Ia tercatat sudah tampil sebanyak 22 penampilan di tim utama hingga saat ini dan mencetak 2 gol dalam 1817 menit bermain. Klub Ligue 1 Paris Saint-Germain telah mencapai kesepakatan berdurasi 5 tahun, detail gaji, dan juga disertai persyaratan pribadi dengan bintang Napoli Vicha Kvaratskhelia. Menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano, PSG juga sedang melakukan kontak langsung dengan klub Serie A Napoli untuk menegosiasikan biaya transfer Vicha Kvaratskhelia, di mana Napoli meminta 80 juta euro di saat PSG juga coba menawarkan Milan Skriniar kepada Napoli. Kvaratskhelia sudah menyatakan dengan resmi bahwa ia ingin meninggalkan Napoli kepada pelatih Antonio Conte, dan Presiden Il Partenope Aurelio De Laurentiis akan berusaha mendapatkan kesepakatan terbaik dari proses penjualannya. Kvaratskhelia telah membintangi 19 pertandingan di semua kompetisi musim ini bersama Napoli, mencetak 5 gol dan mencatatkan 3 assist. Sejumlah klub lain juga diperkirakan ikut dalam perburuan, tetapi PSG saat ini memimpin, karena mereka terlihat mampu secara finansial untuk mewujudkan kesepakatan itu. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!